Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya tulab, kaifa halukum? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan semangat dalam pembelajaran bahasa Arab. Sebelum kita belajar, hayya bina nabda bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Syukran, anak-anakku. Dalam pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang at-tarkib atau susunan kata. Susunan kata kali ini kita akan belajar tentang kana yang diikuti mubtada dan khobar. Langsung saja. Dalam penggunaan kana dalam kalimat adalah sebagai berikut. Penggunaan kana hanya menunjukkan pada masa lampau. Dan kana itu dimasukkan pada jumlah ismiyah. Ingat di pelajaran kelas 8, jumlah ismiyah adalah mubtada dan khobar. Kemudian, kana berfungsi untuk merofakkan isim. Rofa itu salah satu tandanya adalah di belakang kata harokatnya adalah dhammah dan menasobkan khobar. Nasob biasanya ditandai dengan belakangnya suatu kata itu berharokat fathah. Setelah dimasuki kana, maka khobar mufrad dan jamak taksir ditandai fathah dan ya nun pada jamak mudzakkar salim dan isim musanna. Untuk kana sendiri disesuaikan dengan dhamirnya. Untuk dhamir huwa, dia laki-laki, menggunakan kata kana. Untuk ya, kanat. Untuk ana, kuntu. Untuk anta, kunta. Untuk anti, kunti. Jangan diplesetkan ya, jadi kuntilanak. Tetap kunti. Kemudian hum menggunakan kata kanu. Untuk antum menggunakan kata kuntum. Berikut adalah contohnya penggunaan kana dalam kalimat. Ingat ya, kana itu untuk menunjukkan masa lampau. Biasanya diartikan tadi, saat itu, atau dahulu. Contoh nih, nomor 1. Farid ro'isul lajnatil hafli. Farid, ketua panitia perayaan. Itu untuk masa sekarang. Tetapi ketika dilampaukan atau dalam bahasa Inggrisnya dipastenkan, maka ditambahi kata kana. Kana itu adalah penggunaan untuk si Farid. Farid itu kalau didomirkan menjadi huwa, maka dia penggunaannya adalah kana. Sehingga katanya menjadi kana Faridun ro'isa lilajnatil hafli. Dilihat, kana Faridun ro'isan lilajnatil hafli. Farid, dia rofa. Rofa itu ditandai dhammah. Mohon maaf, ini belum dikasih dhammah. Harusnya inilah Faridun ro'isan. Ro'isan adalah menunjukkan nasab. Begitu. Semoga kalian paham. Lanjut ke contoh kedua. Khalilah. Misalnya Khalilah tuh jalisatun fil maktabah. Khalilah jalisatun duduk fil maktabah
di perpustakaan. Itu untuk sekarang. Tetapi kalau untuk menunjukkan masa lalu, Kholilah waktu itu duduk di perpustakaan. Maka ketika di bahasa Arab menggunakan kata kanat. Kanat itu dhamirnya adalah ya. Dia adalah dia perempuan. Nah, kanat Kholilatu jalisatan fil maktabati. Yang awalnya jalisatun menjadi jalisatan. Kanat Kholilatu jalisatan fil maktabah. Contoh ketiga, at-tulab mujiduna fi durusihim. At-tulab, para siswa. Kalau para siswa itu berarti menunjukkan mufrad atau jamak. Mufrad itu sendiri, jamak banyak. At-tulab itu banyak atau satu? Banyak ya, berarti dia adalah jamak. At-tulab mujiduna fi durusihim, para siswa pandai dalam pelajarannya. Sehingga ketika dimasalampaukan, dia ditambahi kata kana. Kana at-tulabu yang awalnya mujiduna, dia berubah menjadi wawu dan nun ini berubah menjadi ya nun. Jadi mujidina fi durusihim. Insyaallah paham ya. Sehingga artian dari kata ketiga ini, para siswa waktu itu pandai dalam pelajarannya. Contoh yang keempat, ana ghaibun, ana maridun. Sekarang, nah ini maksudnya gitu. Sekarang, ana saya ghaibun bolos. Ana saya maridun sakit. Ketika di bahasa Arab kan untuk masa lampau, untuk menunjukkan masa lampau, maka menjadi kuntu ghaiban bil ams. Kuntu maridon. Bil ams itu kemarin. Kemarin aku bolos. Waktu itu atau kemarin itu sakit. Ghaiban itu nasab karena dia ana itu kan sudah berubah menjadi saya sehingga dia kuntu. Lanjut. Contoh yang kelima. Ana ma'a usrati fil bait. Saya bersama keluargaku fil baiti, di rumah. Ketika mau untuk memberikan pertanyaan, ini untuk membuat suatu pertanyaan, kemarin tuh tadi malam tuh sama siapa toh? Nah, ini aina kuntil bukan kuntilanak ya. Aina kuntil barihah? Kemana kemana kamu semalam? Kuntu ma'a usrati fil bait. Aku tadi malam bersama keluargaku di rumah. Ana menjadi kuntu ma'a usrati fil baiti. Contoh yang keenam. Hum fil qa'ati. Hum mereka fil qa'ati, di aula. Karena hum, maka untuk melampaukan dia memakai kata kanu. Bukan panu loh ya. Kanu. Kanu fil qa'ati. Kanu fil qa'ati. Mereka tadi di aula. Seperti itu. Contoh yang ketujuh. Antum nasyitun. Kamu sekalian
rajin, berarti dia menunjukkan jamak. Sehingga dia menggunakan kata kanu. Yang nasyitun wawu dan nun, untuk melampaukan dia berubah menjadi ya nun, menjadi nasyitin. Kamu sekalian rajin. Nah, anak-anak, semoga kalian paham dalam perubahan ini. Karena sekali lagi digunakan untuk menunjukkan masa lampau. Biasanya diterjemahkan menjadi tadi, saat itu, waktu itu, atau dahulu. Ketika perubahan kata itu awalnya misalnya huwa, dia menjadi kana. Yang awalnya ro'isun menjadi ro'isan, dia dinasobkan. Kemudian untuk yang jamak yang awalnya wawu sukun dan nun, dia berubah menjadi ya nun. Itu untuk jamak. Baik anak-anak, semoga kalian paham. Dan selanjutnya coba kalian latihan pada Google Form yang sudah Bu Fida sediakan. Dan Bu Fida, cukup sekian. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Widaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.